Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum dimulainya pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita mulai saja dengan membaca doa memulai belajar. Yuk, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, juga kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Dan semoga kalian semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan lagi, Ibu akan mengetes dulu barangkali ada teman-teman kalian yang belum hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Siapa yang hari ini tidak hadir? Wah, alhamdulillah ya, ternyata semuanya hadir dan mengikuti pembelajaran. Nah, sepertinya Ibu lihat kalian sudah sangat antusias sebab melihat judul pembelajaran kita kali ini sangat menarik dan pas, cocok untuk usia-usia kalian, ya, di mana usia tersebut adalah usia-usia yang mempersiapkan pada masa depan. Ya, tapi ini hanya sekedar berbicara teori saja. Bahwasanya praktek pernikahan itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilalui. Maka dari itu, sebelum kalian melangkah ke dalam pernikahan, alangkah lebih baiknya kalian paham betul bagaimana teorinya. Nah, kita lanjutkan ya. Pada slide berikutnya, ini ada tujuan pembelajaran di mana kalian diberikan pembelajaran munakahat ini gunanya adalah untuk memahami, ya, menganalisis ketentuan tentang pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, mempresentasikan kembali tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menerapkan ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, dan menepati janji. Nah, sekarang kita lihat pada slide berikutnya, ini ada tentang pengertian nikah. Siapa yang tahu di sini apa sih itu nikah? Nah, nikah secara bahasa yaitu menyatukan atau bertemu. Maksudnya di sini adalah menyatukan itu antara laki-laki dan perempuan disatukan dalam sebuah ikatan, yaitu namanya pernikahan. Kemudian, secara istilah yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Baik, nah kita sebelum melangkah ke dalam ikatan pernikahan, kita perlu tahu apa sih yang menjadi dasar dari pernikahan tersebut. Nah, pernikahan itu dasar utamanya ada dalam Al-Quran. Suratnya tentu kalian sudah hafal dong. Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Kemudian
Karena kita hidup dalam negara Republik Indonesia, nah negara kita juga mengatur tentang perkawinan ya, lebih kepada tentang perkawinan. Sebelumnya, perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, seiring perkembangan zaman dan mengalami perubahan, sekarang undang-undangnya ada diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang isinya tentang dilengkapi dengan kondisi dan permasalahan saat ini, terutama terkait perkawinan siri katanya yang sering dilakukan pada masyarakat Indonesia tanpa perlu mendaftar ke KUA. Nanti pada pertemuan kita berikutnya akan dibahas juga macam-macam pernikahan. Baik, selanjutnya hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan itu ada 5 sebagaimana hukum taklifi yang ada dalam syariat Islam. Yang pertama, seseorang itu bisa dikatakan dia sudah mubah dalam menjalankan hukum pernikahan apabila seseorang tersebut hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Kemudian, nikah bisa dikatakan wajib apabila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial, sedangkan bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan untuk bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kemudian hukum yang ketiga yaitu sunnah. Sunnah, seseorang dikatakan sunnah untuk menikah apabila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Nah, kemudian hukum yang keempat bisa dikatakan makruh apabila seseorang akan menikah tapi tidak berniat memiliki anak juga ia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Padahal apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar. Dan yang terakhir, nikah juga bisa loh dikatakan haram apabila menikah justru akan merugikan pasangannya, terutama istrinya, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Atau jika dalam menikah, ia akan mencari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah, padahal sebenarnya ia juga sudah berniat menikah dan mampu menahan diri dari zina. Nah, semoga jika di kemudian hari kalian nikah masuk ke dalam kategori yang memang sudah wajib untuk menjalankan pernikahan. Lanjut, di sini ada rukun dan syarat nikah. Nah, yang pertama itu harus ada calon suaminya. Kalau nggak ada calon suaminya, bagaimana pernikahan tersebut bisa berlangsung ya? Nah, rukunnya itu harus ada calon suaminya. Syaratnya adalah suaminya tersebut yang pertama beragama Islam. Yang kedua, atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, bukan mahram. Yang keempat, tidak sedang dalam keadaan haji atau umroh. Nah, kemudian rukun yang kedua ada juga calon istrinya. Kalau sudah ada calon suaminya, tentu harus ada calon istrinya ya. Nah, syaratnya adalah untuk menjadi calon istri itu yang pertama, agamanya Islam. Yang kedua, tidak terpaksa dan tidak bersuami, artinya belum menikah ya dan belum berstatus istri orang. Yang ketiga adalah bukan mahram, yang keempat tidak sedang dalam masa idah. Yang kelima tidak sedang ihram atau haji. Selanjutnya yaitu adanya wali nikah. Nah, wali nikah di sini juga ada syaratnya. Yang pertama adalah mukallaf, yang kedua laki-laki merdeka, yang ketiga adil, yang keempat tidak sedang dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Selanjutnya, rukun selanjutnya adalah adanya 2 orang saksi. Nah, saksi tersebut juga harus memenuhi syarat nikah. Yang pertama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat akalnya, yang
keempat tidak fasik, yang kelima hadir dalam akad nikah. Tentu ya, saksi itu harus ada di tempat yang sama dalam pernikahan tersebut. Rukun yang berikutnya adalah adanya ijab kabul. Nah, ini yang paling penting dalam pernikahan, yaitu kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Baik, selanjutnya adalah di sini ada tentang kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama adalah memberikan nafkah. Nafkah itu bisa berupa bukan hanya sekedar pakaian, tapi juga tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, kewajiban berikutnya adalah menyayangi, menghargai, memperhatikan istri dan anak-anaknya. Kemudian, kewajibannya juga adalah memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nah, selanjutnya adalah kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri yang pertama adalah patuh dan taat pada suami pada batas sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Yang ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Yang keempat adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya ya dengan pendidikan agama, juga pendidikan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah bersikap hemat, cermat, ridho, syukur, bijaksana terhadap suami dan masih banyak lagi ya. Kemudian di sini ada hak suami dan hak istri. Nah, yang pertama ada hak suami. Hak suami itu adalah ditaati dalam seluruh perkara kecuali kalau suaminya meminta seorang istri untuk berbuat maksiat. Nah, itu tidak perlu untuk ditaati ya. Ya, yang kedua, haknya suami itu dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Jadi, seorang istri apabila mau bepergian, dia wajib mendapatkan izin dari suaminya. Kemudian, istri tidak boleh puasa sunnah kalau tidak diizinkan. Jadi, istri kalau mau melakukan puasa sunnah, izin terlebih dahulu ya kepada suaminya. Kemudian, hak yang berikutnya adalah mendapatkan pelayanan dari istrinya. Kemudian, selanjutnya disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian yang diberikan oleh suaminya. Nah, hak istri. Hak istri yang pertama adalah mendapatkan mahar. Nah, mahar ini biasanya diberikan setelah selesai ijab kabul. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan perlakuan yang patut atau perlakuan yang baik dari suaminya. Kemudian mendapatkan nafkah. Nafkah tadi itu bukan hanya berbentuk tempat tinggal ya, sandang, pangan, pakan. Kemudian mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor-faktor dalam memilih pasangan. Baiknya memilih pasangan itu yang pertama, satu agama. Sebaiknya dianjurkan. Ini juga ada dalam dasar pernikahan ya. Di dalam tadi sebelum di slide awal sudah disampaikan bahwasannya memilih pernikahan itu kalau sebaiknya adalah satu agama. Kemudian yang kedua, baik akhlak dan kepribadiannya. Yang ketiga, siap fisik, mental, dan ekonomi. Dan yang keempat, berdoa kepada Allah dan sholat istikharah. Maka dari itu, tadi Ibu menyarankan sebaiknya kalian menikah itu pada kondisi yang memang hukumnya sudah jatuh wajib. Karena menikah itu harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Selanjutnya, tujuan dan hikmah pernikahan. Nah, hikmah pernikahan di sini ada 5 ya. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Yang kedua adalah mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang halal dan suci serta memperoleh keturunan yang sah. Yang keempat adalah menikah sebagai alat kendali agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan yang kelima, mempererat silaturahmi antara keluarga suami dan istri. Nah, sekian saja perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pada
pertemuan berikutnya maka akan kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, nanti akan Ibu bagikan materinya yang akan kita diskusikan, kemudian kalian akan mempresentasikan, dan nanti terakhir akan ada review juga asesmen. Sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.